Assalamualaikum, di sini saya Ratna Lestari akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil dan menyalurkan oksigen dari lingkungan ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam keluar tubuh. Oksigen akan dibawa oleh sistem peredaran darah ke sel tubuh untuk menghasilkan energi, sedangkan karbon dioksida adalah limbah metabolisme yang harus dikeluarkan. Nah, di sini ada istilah dalam sistem pernapasan. Yang pertama yaitu ada pernapasan dan kedua ada respirasi. Pernapasan adalah proses yang terjadi antara organ pernapasan dan lingkungan luar yang bertujuan untuk menghirup oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan respirasi adalah proses yang terjadi dalam sel yang bertujuan untuk menghasilkan energi dari pemecahan bahan makanan menggunakan oksigen. Komponen sistem pernapasan. Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama yaitu organ pernapasan dan kolom kedua yaitu struktur pendukung. Nah, untuk organ pernapasan sendiri yaitu umumnya berupa saluran dan dilalui langsung oleh udara. Yang pertama yaitu hidung, yang kedua laring, yang ketiga paring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang kedelapan paru-paru. Untuk struktur pendukungnya sendiri yaitu tidak dilalui langsung oleh udara akan tetapi mendukung proses pernapasan. Yang pertama yaitu ada tulang dada, yang kedua tulang rusuk, yang ketiga otot antar tulang rusuk, dan yang keempat yaitu ada otot diafragma. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas mengenai organ pernapasan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu yang ada di dalam organ pernapasan adalah hidung atau nasal. Hidung atau nasal yaitu saluran pertama yang dilalui oleh udara yang terdiri dari tiga struktur. Yang pertama yaitu ada konka atau turbinat yaitu untuk memperluas permukaan rongga hidung. Yang kedua ada rambut hidung atau vibrissae yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Yang ketiga adalah lapisan mukosa yaitu epithelial lapis, semua berselia dengan banyak sel goblet yang menghasilkan saluran pertama yang dilalui udara mukus untuk melembabkan dan membersihkan udara. Yang kedua yaitu paring atau saluran berupa pertigaan antara saluran pencernaan dan pernapasan. Bagian-bagian penyusun paring terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu nasofaring yang berbatasan dengan hidung. Yang kedua orogofaring yang berbatasan dengan mulut. Yang ketiga laryngofaring yang berbatasan dengan laring. Yang keempat tonsil atau amandel yaitu nodus limpa yang mengandung sel darah putih untuk memerangkap dan menghancurkan patogen. Nah, yang ketiga yaitu ada laring atau saluran pernapasan yang terletak dari bagian depan faring sampai bawah trakea. Nah, laring sendiri memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu epiglotis, yaitu untuk katup tulang rawan. Yang kedua mencegah makanan salah masuk ke dalam trakea. Yang kedua ada kartilago tiroid. Pada laki-laki umumnya berkembang membentuk jakun atau Adam's apple. Yang ketiga yaitu pita suara atau vocal cord, yaitu untuk menghasilkan suara. Nah, yang keempat yaitu ada trakea atau saluran udara yang memanjang dari bagian laring sampai sebelum percabangan ke paru-paru dan tersusun atas 16-20 cincin kartilago hialin. Untuk strukturnya sendiri kalian bisa lihat pada gambar yang tertera dalam video ini ya guys. Nah, untuk fungsinya yaitu yang pertama untuk menyalurkan udara dari faring ke bronkus. Yang kedua yaitu untuk membersihkan udara yang melewatinya. Nah, dan yang kelima ada bronkus dan bronkiolus. Di sini pada gambar yang telah tertera terdapat beberapa struktur ataupun gambar yang telah diberikan warna. Di dalam warna-warna tersebut sudah tertera dengan keterangan yang berbeda-beda dan pastinya dengan fungsi yang berbeda-beda. Boleh kalian simak dengan seksama. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang menyatakan perbedaan antara bronkus dan bronkiolus. Nah, bisa kalian cermati dan lihat perbedaan antara bronkus dan bronkiolus.
Nah, dan yang keenam ada alveolus yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama struktur berbentuk kantong kecil dengan diameter 200-300 mikro yang bergerombol seperti buah anggur. Yang kedua, di dalam tubuh ada sekitar 700 juta alveolus yang luas permukaannya bisa mencapai 1 hektar. Nah, untuk strukturnya sendiri bisa kalian lihat di gambar yang tertera dalam video ini. Nah, dan yang ketujuh yaitu ada paru-paru. Yang pertama yaitu organ pernapasan yang terletak di rongga dada, bentuknya seperti kerucut. Yang kedua terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan yang ketiga, paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Dan yang keempat, paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Untuk strukturnya sendiri, yang pertama ada pleura yang melapisi dan melindungi paru-paru. Yang kedua ada pleura parietal yaitu melekat pada tulang rusuk. Yang ketiga yaitu pleura visceral yang membungkus paru-paru. Dan yang keempat yaitu rongga pleura, yaitu cairannya berfungsi melumasi dan mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang dan menekan tulang rusuk. Nah, di sini terdapat struktur pendukung pernapasan. Ada 4 struktur pendukung pernapasan. Yang pertama yaitu tulang dada, yaitu untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam rongga dada. Yang kedua ada tulang rusuk, yaitu untuk melindungi organ-organ yang ada di rongga dada termasuk paru-paru. Yang ketiga yaitu otot antar tulang rusuk, yaitu otot interkostal. Yang keempat yaitu ada otot diafragma. Nah, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mekanisme pernapasan pada manusia yang melibatkan 2 proses. Yang pertama yaitu pernapasan ventilasi atau proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, dan yang kedua yaitu pertukaran gas. Dan di sini terdapat juga mekanisme pernapasan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada inspirasi atau inhalasi, yaitu proses memasukkan udara ke paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi atau ekshalasi, yaitu proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.